Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SIY, di rumah kita tercinta Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, sejahtera, dan bahagia. Dan semoga di masa pandemi ini Anda masih tetap setia dan taat pada prokes dan sudah divaksin dengan lengkap. Dalam tayangan kali ini kita masih membahas masalah yang terjadi pada anak muda yang melihat bapaknya kok peduli dengan situasi yang sedang dihadapi anaknya, malah cenderung untuk mengatur apa yang menjadi cita-cita anaknya itu. Dan anak itu heran dan tidak suka dengan tindakan bapaknya ini. Mari kita simak tayangan ini. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudara dan saudari yang dengan setia menyimak tayangan saya di YouTube ini, dan juga mereka yang telah berkenan mensubscribe channel ini. Semoga tayangan yang agak berat ini menambah pengetahuan Anda tentang seluk-beluk perkawinan. Mari kita baca surat yang telah dikirimkan kepada kami ini. Romo yang terkasih, terima kasih banyak atas doanya dalam retret waktu itu. Aku sekarang sudah selesai ujian dan lulus dengan memuaskan sesuai dengan kemampuanku. Saya bahagia dengan itu. Lewat forum ini saya ingin tanya lagi kepada Romo, apa yang harus saya perbuat? Soalnya aku lagi sebel dengan bapakku. Bapakku tiba-tiba kok jadi peduli dan malah ikut campur dengan mengatur kemauan dan keinginanku. Sebelumnya dia itu cuek dengan saya, apalagi soal sekolahku. Tidak pernah memperhatikan dan mendukung saya. Ini ketika saya akan melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi, bapakku ini jadi rewel, Romo. Suka mengatur dan memaksakan kehendaknya. Aku sudah memutuskan mengambil kuliah dan jurusan yang aku suka. Tetapi bapak memaksa aku mengikutinya, terutama kehendaknya yang saya tidak setuju. Aku bingung, Romo. Karena bagaimanapun bapaklah yang masih membiayai kuliah saya. Tetapi aku juga tidak mau begitu saja mengikuti kemauan dan kehendaknya itu. Bagaimana menurut pendapat Romo? Mohon penerangannya, Romo. Salam, Indahwati, Palembang. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, serta saudara Indahwati yang bingung. Pertama-tama selamat dan profisiat atas lulusnya ujianmu itu. Anda telah menyelesaikan suatu langkah dalam perjuangan hidupmu.
perjalanan karir dan masa depanmu masih panjang dan masih banyak menghadapi tantangan dan perjuangan yang tidak gampang. Jangan kendorkan semangatmu, maju terus, pantang mundur, semangat dan semangat. Menjawab pertanyaan mengenai bapakmu yang mulai peduli tetapi rewel. Prinsip yang kamu harus pegang adalah yakinilah bahwa jurusan yang akan kamu ambil itu sesuai dengan bakat dan kemampuanmu. Dan ketika kamu kuliah nanti, kamu tidak merasa terpaksa atau terbebani atau menjalankan hanya karena kehendak orang lain, sehingga kamu melakukannya dengan senang hati. Bahasa anak muda adalah merasa enjoy dengan apa yang kamu lakukan. Hal ini akan mempunyai efek yang besar dalam masa kuliahmu nanti. Kamu akan bersemangat dan menikmati ilmu yang kamu pelajari. Sehingga hal ini akan menimbulkan motivasi yang sangat kuat untuk maju dan menyelesaikan kuliahmu tepat pada waktunya. Ada kegembiraan dalam kuliah. Romo berharap bahwa hal ini yang menjadi salah satu alasan mengapa kamu berani menentang kemauan bapakmu. Anda harus mempunyai alasan yang masuk akal dan bisa dipertanggungjawabkan bila bapakmu memaksamu. Lalu bagaimana dengan masalah bapakmu sendiri? Saya sangat yakin setiap orang tua mempunyai niat yang baik bagi anak-anaknya. Lihatlah sisi positif ini. Walaupun kadangkala ada kesan bahwa mereka memaksakan kehendaknya sendiri. Menurut hemat saya, sebenarnya tidaklah demikian. Setiap orang tua mempunyai keinginan anaknya sukses dalam hidupnya. Itu kerinduan setiap orang tua. Mereka ingin anaknya juga bahagia dan tidak salah arah jalan di dalam menentukan dan menjalani hidupnya. Saya kira hal yang demikian juga ada dalam keinginan bapakmu. Oleh karena itu, cobalah berbicara secara baik-baik dengan bapakmu. Sampaikan alasanmu mengapa kamu pengen kuliah di tempat dan mengambil jurusan itu. Buatlah bapakmu yakin bahwa kamu mantap, kamu siap, kamu senang. Dan inilah pilihan yang tepat sesuai dengan bakat dan kemampuanmu. Bahwa pilihan ini tidak akan salah dan akan membuat kamu bahagia dan sukses. Selain itu, bukalah juga pikiranmu terhadap alasan bapakmu. Mintalah kepadanya untuk menjelaskan alasan dari keinginannya yang menurutmu rewel itu, serta menganjurkan kamu ke kuliah jurusan yang dia kehendaki. Karena faktor umur dan pengalaman orang tua pasti juga mempunyai pertimbangan yang matang dan luas. Hal ini tidak ada salahnya dan baik juga didengarkan. Bila hal ini sudah ditempuh, pertimbangkanlah alasan-alasan itu secara masak-masak.
Hindarilah juga untuk memaksakan kehendakmu kepada orang tuamu juga. Mungkin perlu ambil waktu tenang, terutama sebelum kamu mengambil keputusan itu. Akan sangat indah bila kamu minta pendapat orang lain. Mungkin paling tepat ibumu atau saudara-saudarimu yang dekat. Dengarkanlah pendapat mereka sebagai second opinion dan second option. Lalu setelah itu, bila kamu merasa bahwa pilihanmu adalah yang paling sreg dan tepat, bertemulah kepada Bapakmu. Kamu sampaikan lagi keputusanmu itu kepada Bapakmu. Kalau kamu merasa kurang berani sendiri, ajaklah ibumu, orang lain juga bisa untuk berbicara. Paling tepat adalah memang ibumu untuk menjelaskan semuanya itu kepada Bapakmu. Biarlah ini akhirnya menjadi masalah mereka berdua. Romo merasa yakin bila semua itu dibicarakan secara baik-baik, pasti akan ada jalan keluar yang paling tepat. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kiranya ini yang dapat Romo sampaikan. Doaku semoga masalahmu bisa diatasi dengan baik dan akhirnya kamu bisa kuliah dengan lancar dan senang. Akhirnya terimalah salam kasih saya. Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Berkat Tuhan melimpah dalam hidupmu. Amin.